Ya, kali ini kita akan membahas tentang Satrio Piningit bersama Ibunda SRP.11 mengenai sosok Satrio Piningit dan fenomena yang sudah terjadi. Mau tanya kemunculan sosok sang legenda, apakah sudah mendekati? Kemunculan sosok sang legenda itu mungkin dari pertanda-pertanda alam yang sudah bermunculan. Itu sudah menunjukkan kesiapan sang orang pilihan ini untuk keluar menjadi seorang pemimpin. Dalam inti pemimpin di sini itu bukan pemimpin yang sekedar hanya memimpin suatu wilayah, tapi memimpin umat manusia yang mau berada di jalan yang benar dan baik. Itulah tugas sang orang pilihan yang dipilih langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini nggak memimpin suatu wilayah seperti pemimpin presiden atau apa, kan ada yang bilang sosok Satrio Piningit adalah seorang presiden. Mungkin mereka mengetahui seorang pemimpin itu hanya sekedar sosok seorang pemimpin. Tapi sebenarnya pemimpin yang berjuluk Satrio Piningit ini ialah sosok yang dibilang dari Jawa itu sosok seorang pemimpin yang terpilih, pemimpin yang diutus langsung dari Allah. Terpilihnya sosok Satrio Piningit itu benar-benar dari kerasnya kehidupan ini, dari alam ini. Itu langsung Sang Maha Kuasa yang memilihnya, bukan dari orang yang harus berbondong-bondong mengejar sosok ini dan dibaiat untuk menjadi seorang pemimpin, bukan. Tetap mereka adalah kesatria. Dan bukan hanya sekedar pemimpin yang dibilang kesatria. Orang-orang yang memiliki jiwa yang besar itu adalah sosok kesatria. Seperti itu. Jadi sosok Satrio Piningit ini apakah nama asli atau bagaimana, Kironggo Jati? Satrio Piningit itu sekedar hanya julukan dari seorang kesatria yang dipilih langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok yang masih tersembunyi dalam kegaiban, dalam suatu tempat yang benar-benar disembunyikan, benar-benar dipingit. Disitulah sosok itu berada. Gejolak apa yang Kironggo Jati rasakan untuk kedepannya fenomena-fenomena alam itu? Kalau kita pelajari dari bentuk fenomena yang kemarin sempat viral, yang api atau meteor itu jatuh, itu menandakan suatu gemuruh dari tanah, gemuruh dari langit, dan orang-orang akan berbondong-bondong menyebarkan fitnah sehingga terjadinya perpecahan karena fitnah. Di situ menggambarkan orang-orang harus berhati-hati karena fitnah terjadinya perang saudara. Karena petunjuk yang saya dapatkan itu petunjuk yang benar-benar Allah yang memberitahu. Jadi kita nggak sekedar hanya membuat konten. Kalau kita sekedar membuat konten asal-asalan mungkin kita bisa. Iya, benar. Tapi kalau kita benar-benar menanti suatu petunjuk yang Allah berikan kepada diri kita harus sabar. Karena di situ kita dilatih untuk bersabar. Kesabaran kita, akal kita dilatih sama Allah. Keimanan kita juga. Benar, keimanan kita juga benar-benar dilatih sama Allah. Jangan cuma karena konten. Dan sekarang kan banyak orang akan berpikiran orang yang di YouTube, terjun di YouTube itu mendapatkan AdSense, hanya mengejar AdSense. Kalau Kironggo Jati hanya sekedar mengejar AdSense, mungkin setiap hari 5 kali, 10 kali, 100 kali bikin konten bisa. Iya. Cuma kalau sekedar konten,
Tapi kan di sini apa yang Kironggo Jati sampaikan benar-benar untuk orang-orang yang mau mempelajari suatu unsur kehidupan yang penting di masa yang akan datang. Harus memecahkan ya Ki? Harus memecahkan teka-teki yang terkandung dalam isi video Kironggo Jati. Karena di situ juga fenomena-fenomena itu menyimpan suatu petunjuk yang amat penting bagi umat manusia. Jangan sekedar kita mengaku orang yang beriman, tapi kita melalaikan suatu tugas di saat kita masih dalam dunia ini. Peperangan yang ada di Gogoipan benar-benar terjadi untuk menyerang sosok sang legenda. Itu sosok sang legenda itu memerangi orang-orang yang tidak berada di jalan Allah. Itu seluruhnya Ki.